Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue bersama Dennis. Sini gue akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari teknologi komunikasi adalah segala bentuk alat, media atau sistem yang digunakan manusia untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain secara efektif, efisien dan dalam waktu yang singkat. Jadi teknologi komunikasi ini ketika lu mau mengirim pesan, itu ada namanya media. Ya, seperti HP. Sekarang kan HP ya. Kalau dulu itu telepon. Ya, seperti telepon begitu-gitu dan lainnya. Oke, lanjut ke perkembangan dari masa ke masa. Yang pertama adalah zaman prasejarah. Komunikasi dilakukan melalui gambar di dinding, simbol dan gerakan tubuh. Jadi kalau dulu itu komunikasinya pakai gambar dulu ya. Misal di situ gambarnya di gua atau di batu gitu. Ya, begitulah. Oke, lanjut ke zaman kuno. Ke zaman kuno adalah munculnya surat menyurat dengan media seperti daun lontar, batu atau kulit hewan. Merpati pos digunakan untuk mengirim pesan jarak jauh. Nah, dulu ini makanya di Jember itu ada peninggalan, kalau nggak salah di daun apa tuh, lupa aku namanya itu. Jadi mereka komunikasinya itu pakai daun gitu. Tintanya itu dari getah apa gitu. Jadi mereka itu komunikasinya pakai itu. Setelah mereka menemukan, setelah pertama awalnya dia coret-coret dinding, nah mereka akhirnya berkembang menemukan ada daun ini yang bisa dijadikan sebagai media untuk menulis begitu. Yang selanjutnya adalah ahad pertengahan. Perkembangan surat kabar cetak dan penggunaan sinyal asap atau trompet sebagai alat komunikasi jauh. Nah, jadi zaman dahulu itu mulai berkembang. Sekarang ada yang namanya mesin cetak. Jadi kan iya. Kalau di zaman Belanda dulu kan ada toh yang kita ngetik geser lagi. Itulah. Jadi munculnya itu, dan sekarang juga ada namanya penggunaan sinyal asap. Dulu ada kalau militer tuh kalau memberi sinyal kan pakai asap itu, tembak. Misal kalau bahaya, suar warna merah gitu dan sebagainya. Oke, lanjut ke ahad ke-19. Abad ke-19. Revolusi besar dengan ditemukannya telegraf, telepon oleh Alexander Graham Bell serta radio. Nah, masuk ke abad ke-19, setahu lah kayak telepon gitu kan ya. Radio itu boleh dikembangkan oleh Alexander Graham Bell di abad ke-19. Lanjut ke abad ke-20, kemunculan televisi dan komputer membawa transformasi besar dalam penyampaian besar. Jadi setelah telepon lanjut ke televisi sekarang. Yang dimana telepon dan radio cuma bisa dengar suaranya doang. Sekarang kan televisi, medianya sudah bisa visual, bisa dengar juga. Lanjut ke abad ke-21, era digital dan internet, munculnya media sosial. Nah, jadi seperti yang zaman sekarang dulu cuma bisa visual dan dengar, sekarang bisa chattingan yang langsung berkomunikasi, mendapatkan feedback dari orang lain. Oke, lanjut ke materi kedua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kemudahan akses informasi. Nah, jadi semakin berkembangnya teknologi, komunikasi ini kan jadi mudah gitu kan ya. Yang dulu di zaman nenek moyang kita sulit untuk berkomunikasi, sekarang makin kesini makin mudah, dimana kita bisa berkomunikasi dengan saudara jauh, dengan saudara beda negara dan sebagainya. Lanjut, komunikasi tanpa batas. Nah, ini seperti yang tadi dikatakan. Jadi komunikasi itu jadi misal kita mau, jadi komunikasinya itu nggak harus sesama Jember. Ya, bisa dari Surabaya, bisa dari mana lain. Iya, sampai dari negara lain. Yang selanjutnya adalah efisiensi waktu dan biaya. Nah, kalau dulu koran kan ya, itu untuk produksinya saja itu bisa mahal. Nah, makanya itu sampai abad sekarang ini semua efisien jadi murah. Dimana koran dulu masih cetak kan. Dulu koran tuh habis nerima berita masih nyetak, masih nganu anggaran, masih nganu biaya, masih belum pakai gowes kan dulu kan ngirimnya. Sekarang tinggal kita nerima berita, kita langsung bisa share gitu kan, share aja. Jadi tidak membutuhkan waktu dan juga biaya yang banyak. Selanjutnya adalah munculnya inovasi di berbagai bidang. Nah, sekarang kan munculnya banyak inovasi di berbagai bidang seperti pendidikan yang di zaman Covid kan ada yang daring. Nah, dulu cuma tatap muka, sekarang ada daring. Terus sekarang bisnis sekarang
yang dulu cuma tatap muka, sekarang ada e-commerce kayak Shopee, TikTok, Ya. Tokopedia dan lain-lain. Yang terakhir adalah peluang baru. Peluang baru ini dari perkembangan teknologi munculnya content creator gitu-gitu kan ya. Terus kayak digital marketing dan sebagainya. Selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama, ketergantungan berlebihan. Pernah nggak sih kayak ketergantungan main HP aja gitu? Nggak pernah sih. Nah, jadi ketergantungan berlebihan ini kayak orang sulit untuk lepas dari yang namanya media. HP contohnya, ada kan sekarang kan banyak anak-anak kecil lah, Di bawah umur. bahkan di bawah umur sekarang pun anak-anak kecil banyak yang kecanduan main HP gitu. Sekarang mana ada sekarang anak-anak main layangan gitu, mana ada cuma kan Nggak banyak. nggak banyak gitu kan ya. Terus yang kedua adalah penyebaran hoax dan disinformasi. Jadi dengan kecepatan perkembangan teknologi sekarang, itu berita palsu, berita yang salah gitu gampang tersebar. Jadi orang-orang juga cepat untuk menerima hoax itu gitu. Jadi orang lain tidak bisa memfilter dulu. Jadi ada hoax ini langsung diterima jadi aja gitu. Selanjutnya adalah menurunnya interaksi sosial tatap muka. Lah, ini tadi sekarang kita lebih asik main HP di kamar daripada keluar untuk berinteraksi kepada orang lain. Di perumahanku aja itu anak kecilnya atau anak remajanya itu hampir nggak keluar sama sekali. Jadi kalau ada kerja bakti gitu, kerja bakti warga, ya bapak-bapaknya aja yang ada itu. Jadi kayak anak remajanya tuh nggak ada, hampir aja nggak ada gitu. Ya karena entah malas juga asik main HP di dalam rumah gitu. Yang selanjutnya adalah privasi terancam. Jadi pasti ya privasi terancam gitu. Pernah nggak sih lu punya Facebook nih? Nah, Ya. Facebooknya dihack. Nah kan keseringan kan Facebook itu dihack. Nah, selanjutnya adalah kejahatan digital. Nah, jadi kejahatan digital ini kayak cyberbullying. Kadang kan kita yang tujuannya kita misal nge-up lagi rekreasi mungkin gitu kan ya. Nanti komenannya pasti ngehujat. Wah, haters lah, kayak ngehujat gitu. Akhirnya disitulah dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini. Lanjut yaitu ke solusi atau nasihat. Solusinya apa atau jalan keluarnya dari beberapa dampak di atas, yaitu yang pertama adalah literasi digital sejak dini. Jadi kita harus memberikan pengetahuan sejak dini, seperti Anda ini ya. Saya memberikan masukan ini ya. Jadi supaya Anda itu tidak melakukan dampak negatif yang disebutkan tadi ya guys ya. Oke, yang kedua adalah verifikasi informasi. Nah, jadi ketika tadi seperti hoax gitu kan ya, hoax, disinformasi itu tersebar, lu jangan langsung menerima saja. Jadi harus misal ada informasi gitu, Acit menjadi presiden gitu misalnya. Jadi lu harus benar-benar mencari dulu ini. Hoax apa bukan ini ya. Jadi caranya mencari gimana? Pertama, jangan dari salah satu media. Misal tahu TV Fan nggak sih? Tahu. Nah, TV Fan. Misal TV Fan yang ngumumin Acit menjadi presiden gitu. Tapi yang di Kompas TV ini nggak ada informasi kayak gitu. Berarti kan wah masih 1:1 ini. Kita carilah di media lain. Misal media apa ya? RCTI misal atau SCTV gitu. Di situ juga nggak nayangin juga. Berarti wah udah fix ini hoax gitu. Pokok kita harus mencari berita yang sama di media yang berbeda supaya perbandingannya itu jelas. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Nah, terus selanjutnya adalah batasi waktu layar. Nah, ketika lu menggunakan dia atau teknologi, lu harus batasi nih. Wah, sudah misal main sudah terlalu lama gitu, 5 jam gitu ya, atau 12 jam gitu ya. Lu harus bisa membatasi, wah ini udah saatnya gitu kan. Ini waktunya istirahat mungkin gitu ya. Jangan berlebihan dalam sesuatu yang tidak penting gitu sih. Ada gak misal kalau nggak bisa batasi ya istirahat lah gitu. Misalnya udah waktunya makan kan, udah di stop dulu, makan dulu, atau enggak di stop dulu, ibadah dulu gitu kan ya. Jadi harus ada jedanya. Selanjutnya adalah gunakan teknologi untuk hal positif lah. Karena sekarang berkembangnya teknologi zaman sekarang, dimanapun bisa diakses melalui HP. Nah, jadi sekarang kita bisa atau enggak sekarang juga ada yang namanya AI. Nah, kita bisa menggunakan AI itu sebagai edukasi, sebagai belajar bagaimana kita sebuah berproses untuk meningkatkan pengetahuan kita. Nah, begitu guys ya.
Yang terakhir ada tingkatkan kesadaran privasi. Nah, terkadang kita dalam informasi ini terlalu mudah kita memberikan informasi kepada orang lain. Misal aja nih, misal teman lu minjem nih akun Mobile Legends gitu kan. Akun Mobile Legends kan pakai email loh. Iya. Nah, itu lu jangan mudah untuk memberikan emailmu itu. Nah, siapa tahu kamu meminjamkan email itu. Yang kedua, bisa aja email nanti itu bisa disalahgunakan. Jadi hati-hati dalam menjaga yang namanya privasi atau data pribadi. Nah, nasihatnya apa? Atau enggak kesimpulan dari ini tuh apa? Teknologi komunikasi ibarat pisau bermata dua. Jadi bagaimana cara kita mengaplikasikannya, bagaimana cara kita menggunakannya, kita harus pinter-pinter untuk menggunakan teknologi itu. Makanya itu kita harus bijak. Takutnya kita dalam berbuat, kita tuh makanya harus mikir. Ini misal kita ini mau gini nih, salah apa enggak gitu. Mau gini nih salah apa enggak. Jadi harus banyak dipikir. Iya, dipikir 2 kali. Ia bisa menjadi alat bantu yang luar biasa, namun juga bisa melukai jika disalahgunakan. Maka bijaklah dalam menggunakan, jangan sampai teknologi mengendalikan kita. Oke guys, segitu saja. Oke, yang selanjutnya adalah tanya jawab dari Cuil Denis. Denis, apa yang mungkin kamu ingin tanyakan dari materi materi yang tadi? Pertanyaan Denis adalah yang pertama, bagaimana cara manusia berkomunikasi pada zaman prasejarah? Tadi sudah dijelaskan oleh kita ya guys ya. Kurang paham. Prasejarah tadi. Nah, ini ya menggunakan dinding. Jadi makanya dulu itu cara gabungin, kan dulu kan nggak ada pensil warna, kan nggak ada karetnya ya. Jadi itu cara buat warna itu dia pakai batu. Misal di situ pernah main Minecraft gak sih? Pernah. Nah, kan kayak batu diamond gitu kan, ada warna birunya kan. Itu tuh ditumbuk sampai jadi serbuk. Jadi serbuk terus ditambah air. Nanti itu jadi warna. Nah, itu nanti warna itu yang digunakan untuk gambar. Entah gambar untuk perang atau misal memberikan arahan atau memberikan petunjuk gitu. Warna itu nanti diberikan. Oke, yang kedua adalah jika kita dicat orang yang tidak dikenal dan meminta data pribadi kita, apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, itu tadi ya. Kita harus kenali dulu ini. Misal kalau sesama keluarga, kita tahu lah, lu sama Mas Bayu, tapi sama saudara juga harus hati-hati ya. Kadang mencurigakan beliau ini. Nah, takutnya kan tadi itu pakai misal Nis, aku misal Mas Bayu ini, Nis, aku pinjam emailmu dulu misal buat cek out Shopee lah. Waduh. Nah, misal kan ya, lu harus hati-hati juga itu. Jangan-jangan dia yang cek out Shopee, kamu yang bayar, kan bahaya itu. Jadi harus yang bener-bener orang yang bisa dipercaya, atau kalau di Mobile Legends itu keamanan ganda. Itu akhirnya kalau orang mau masuk itu harus verifikasi lewat kamu dulu gitu. Ada satu pertanyaan lagi. Oh ya, apa ini? Monggo. Dulu kan komunikasi menggunakan kayak gambar dinding. Nah, kenapa tiba-tiba cara berkomunikasi mulai berbeda-beda? Nah, oke begitu. Nah, disitulah yang namanya inovasi ya guys ya. Makanya itu manusia memiliki akal supaya untuk berinovasi ya guys ya. Jadi kan komunikasi sampai sekarang itu dikarenakan adanya penemuan-penemuan dari zaman dahulu. Itulah adanya penemuan-penemuan inovasi-inovasi dari dari kita sendiri ya, dari manusia kita sendiri ini hingga sekarang ini. Makanya kita harus bersyukur ya guys ya. Kita harus bersyukur karena teknologi kita sudah yang paling maju ya di era sekarang ini. Jadi kita tidak perlu kita menulis simbol, kita tidak butuh berburu lagi. Kita harus menggunakan teknologi sekarang ini dengan bijak, smart tuh. Oke guys, terima kasih juga kepada Denis, terima kasih juga kepada Bayu. Oke, ini Bayu tidak terlihat. Oke, terima kasih semuanya. Segitu saja penjelasan dari saya kepada para audiens ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.